Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sadatul A'izzah, para sesepuh, bini sepuh dan tokoh masyarakat yang sangat saya hormati dan saya taati, wabil khusus kepada Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT, Bapak Ketua Pengajian Pak Hidayat Fatoroni, dan juga Pak Adin Haldiri. Semoga beliau senantiasa sehat walafiat dan selalu dapat mendampingi kita semuanya. Juga seluruh jamaah pengajian ngaji ikhlas, Bapak Ibu jamaah RT 1 RW 8 Perumahan Gunung Sari Indah, Kelurahan Kecamatan, Kota, Provinsi, Republik Indonesia. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kita bisa hadir dalam ngaji ikhlas dalam keadaan yang terbaik. Semoga kehadiran kita ini menambah keberkahan hidup kita. Dan berkah pengajian ini semua yang hadir oleh Allah diampuni dosa-dosanya, dikuatkan iman Islamnya, diberkahi umurnya, dibahagiakan hidupnya, sehat jasmani rohaninya, sakinah rumah tangganya, soleh dan solihah putra putrinya, lapang rizkinya, lancar usahanya, lunas hutang-hutangnya. Saya cukup lama nggak kesini, Bu. Dulu pernah kesini, Pak, ya? Tahun berapa ya? Lupa saya. Sudah lama, dan dulu perasaan muda-muda gitu loh, Pak. Jamaahnya itu. Sekarang juga masih muda-muda. Bapak Ibu, kita mencoba untuk belajar ikhlas. Memang ikhlas itu tidak untuk dipelajari, Pak, tapi untuk diamalkan. Pengalaman ikhlas seperti ayat yang telah dibaca tadi, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan bahwa sholatku, ibadahku, hidup dan matiku, termasuk rumah tanggaku, termasuk mendidik anakku, hanya untuk Allah Rabbul Alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Tidak ada sekutu baginya, begitulah aku diperintahkan, dan aku adalah termasuk muslim yang berpasrah. Karena ayat ini menunjukkan bahwa ikhlas itu sesuatu yang tersembunyi, Bu. Sesuatu yang samar. Jadi semakin kita ngomong ikhlas, semakin gak ikhlas kita. Ikhlas itu perbuatan batin, perbuatan hati. Kalau semakin sering diucapkan maka tidak ikhlas. Seperti contoh, seorang istri, ibu ikhlas, Bu, melayani suami,
Saya ikhlas, ikhlas. Ngomongnya ya mencucu-mencucu ngoten lho, Bu. Ikhlas. Artinya semakin kita ucapkan ikhlas, semakin tidak ikhlas. Seperti contoh orang bersedekah ke masjid, dia cari ketua takmir. Mana ketua takmirnya ini? Saya mau sedekah. Kemudian muncullah ketua takmir. Dia sedekah 50.000 dan pesan kepada takmirnya, Pak Takmir, tolong jangan diumumkan. Ya, diwanti-wanti takmirnya, tolong jangan diumumkan. Padahal hatinya itu kepingin diumumkan, Bu. Mestinya apa? Mestinya dia sedekah. Kalau ikhlas tinggalkan sudah. Nggak perlu harus pesan kepada takmirnya jangan diumumkan. Kemudian takmirnya masuk kantor. Setelah itu dipanggil sama orang ini tadi, Pak Tamir, saya ingatkan lagi, tolong jangan diumumkan ya. Semakin dia semakin ingin diumumkan, Bu. Sampai yang ketiga, Pak Tamir, tolong jangan diumumkan. Kalau terpaksa diumumkan, umumkan dari hamba Allah. Padahal dia kalau sudah sedekah ditinggal nggak ada masalah, Bu, ikhlas itu. Kemudian saat sholat diumumkan, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, alhamdulillah kita telah menerima sumbangan dari salah satu hamba Allah sebesar 50.000. Yang hamba Allah itu watuk-watuk. Kemudian tetangganya tanya, kenapa Pak batuk, Pak? Anda kenal siapa hamba Allah itu? Saya sendiri. Ya, yang kedua, ikhlas itu durasi. Durasi yang sangat panjang. Jadi mustahil ada orang pertama amal langsung ikhlas. Pertama sedekah ikhlas, pertama ngaji ikhlas. Saya tidak percaya, Bu. Saya tidak percaya. Maka rumah tangga itu kan ada yang sakinah, ada yang warohmah. Rumah tangga itu kalau sebelum 60 itu tendensius. Kalau sesudah umur 70-80, nah itu namanya ikhlas. Rumah tangga ikhlas itu rumah tangga yang usianya sudah 80 tahun itu ikhlas. Kalau rumah tangga 20 tahun, 30 tahun, saya tidak jamin itu ikhlas. Masih tendensi. Untungnya tendensi suami kepada istri, istri kepada suami diperbolehkan sama Allah. Tendensi, Bu. Ada salah satu sahabat datang kepada saya, Ustadz, saya mau curhat. Kenapa sampean? Saya ini dibully oleh teman-teman di sosmed. Dibully kenapa? Nggak tahu, Ustadz, saya nggak salah apa-apa dibully. Tidak ada ceritanya orang yang tidak berbuat, tidak ada ceritanya orang tidak ada aksi kemudian ada reaksi, tidak ada ceritanya. Pasti sampean itu melakukan sesuatu sehingga sampean dibully. Saya kan hanya ingin menulis status di sosmed bahwa saya itu menyuruh suami saya nikah lagi. Menyuruh suami saya nikah lagi. Lah itu dia. Sampean menyuruh suami nikah lagi tapi diupload di sosmed. Kemudian dibully oleh teman-teman, nggak salah yang bully. Kalau sampean menyuruh nikah, suruh nikah saja suaminya, nggak usah diupload di sosmed. Tapi saya ikhlas, Ustaz, ikhlas. Wah, ini ikhlas ya. Saya ini tidak ikhlas. Saya berapa tahun rumah tangga? Saya rumah tangga sudah 6 tahun. Baru 6 tahun. Saya yang 30 tahun aja nggak ikhlas kok. Nggak ikhlas saya, Bu. Tendensi sama istri. Tapi boleh tendensi suami kepada istri, Bu. Boleh. Apalagi 6 tahun. Sampean itu bohong. Sampean hanya kepingin namanya supaya terkenal di sosmed, supaya banyak orang yang memuji sampean. Rumah tangga ikhlas itu
di atas usia 70 tahun. Ini Rasulullah pernah bilang, inna ajala ummati ma baina sittina wa sab'in. Sesungguhnya ajal umatku itu antara 60 sampai 70. Saya melihat dalam psikologi rumah tangga, mawaddah itu usia 60 ke bawah, warohmah itu usia 70 tahun ke atas. Jadi mawaddah itu masih muda, Bu. Kalau warohmah sudah sepuh. Itu ukurannya ikhlas. Ukurannya ikhlas. Dan marohmah itu ikhlas. Tapi mawarohmah tanpa dilatih dari mawaddah tidak bisa. Jadi kalau usia sudah tua, istrinya sudah keriput, kemudian sudah banyak yang berubah, suaminya sudah pensiun. Kira-kira Pak Adi ini warohmah paling ya. sudah pensiun, sudah nggak punya gaji lagi, sudah nggak punya uang lagi, apa namanya? Sudah nggak ada ATM lagi, Bu. Niku si podo cintai itu ikhlas, Bu. Ikhlas itu sudah terlatih selama 70 tahun, terlatih selama 50 tahun. Ya, suaminya sakit diramut mbak bojone. Jangan ngomong nggak ikhlas kalau begitu, sudah ikhlas. Kalau nggak ikhlas ditinggal, Bu. Ditinggal. Buktinya suami sakit diramut terus, dibelonyo minyak tawon sampai gilap semua. Nah, kalau masih 60 tidak ada kata ikhlas itu. Jadi durasi. Semakin kita sering beramal, semakin berpotensi ikhlas, asalkan tidak berhenti, Bu. Asalkan tidak berhenti. Amal itu kalau berhenti, hilang ikhlasnya. Jamaah sholat ke masjid terus menerus tanpa putus, itu artinya ikhlas. Jangan tanya begini, saya ke masjid, ada orang nggak biasa ke masjid, kemudian ditanya, kenapa kamu nggak ke masjid, Pak? Wah, di masjid kan banyak orang, aku takut nggak ikhlas. Ojo sampai nang masjid karena uang, nang kuburan Justru karena itu kamu lawan rasa pamermu, kamu lawan rasa riakmu sampai kamu ketemu keikhlasannya itu. Jadi riak itu tidak bisa ditinggal. Sekali kita riak, kemudian kita berhenti, habis kita. Kalau sudah riak, teruskan amal kebaikan itu. Jangan pernah berhenti. Nanti akan ketemu ikhlasnya. Kemudian yang ketiga, berproses. Ikhlas itu berproses. Allah Subhanahu wa taala men-setting amal ini tidak disukai oleh manusia, Bu. Betul. Semua orang aslinya tidak suka beramal baik. Semua orang aslinya. Termasuk saya. Tidak suka beramal baik. Jujur-jujur saja. Ini pengajian kan, hadir semua. Kira-kira kalau ditanya berapa persen ikhlasnya? Berapa persen? Yang 100%, Anda mendapat juara. Kenapa kok hadir di dalam pengajian? Karena tidak ada saingannya. Tidak ada saingannya. Coba, kalau tadi jam 7 ada yang telepon. Ibu, posisi di mana, Bu? Ini sudah cantik, Bu, sudah mau berangkat pengajian ini, Bu. Saya posisi di rumah, Mbak. Begini, Bu ya, saya ini dapat rezeki banyak. Dan saya ingin mengajak Ibu jalan-jalan. Nanti saya andokkan Ibu. Saya traktir. Habis saya traktir, saya belikan baju, Bu. Saya belikan tas, saya belikan sepatu. Kira-kira, tapi hanya saat ini, Bu, hanya malam ini. Nggak ada malam yang lain. Karena saya besok ke Jakarta. Kira-kira yang diajak seperti itu datang pengajian kira-kira? Kita berangkat pengajian ini karena nggak ada saingannya. Nggak ada saingannya. Ya, yang berat itu saingannya, Bu. Lah amal
yang diperintahkan Allah kepada kita itu terasa berat. Terasa berat. Makanya begini, orang melaksanakan puasa berat karena saingannya makan. Kalau ada makan sama puasa, milih mana? Ya milih makan. Orang sholat malam sama tidur, ya milih tidur. Saingannya tidur. Kemudian orang dapat uang, kemudian sedekah. Dapat uang, dia belanja. Ya milih belanja. Saingannya. Jadi aslinya orang itu tidak suka berbuat baik, Bu. Berhubung ada agama yang mengajarkan kebaikan itu akan mendapatkan kebaikan, maka kita tertarik terhadap agama itu. Kita tertarik terhadap agama itu. Karena itu amalan yang pertama kali harus dipaksa. Wajib dipaksa. Kalau nggak dipaksa nggak bisa, Bu. Ini saja kalau musim hujan bahaya nih Pak Adin. Bahaya ini. Apalagi teropnya separuh begini, waduh ya bahaya. Teropnya separuh kan yang sana kehujanan. Kadang-kadang ada orang nggak niat ngaji, Bu. Kalau orang niat ngaji sudah, apapun yang terjadi saya berangkat pengajian. Walaupun gerimis, kok gerimis hujan deras, saya tetap berangkat pengajian. Itu kalau niat. Kalau nggak niat, gerimis sedikit, loh kok tambah terus gini, loh. Kemudian masuk rumah ganti daster. Itu yang nggak niat ngaji. Harus dipaksa. Pintunya harus dipaksa. Pintu ikhlas pertama kali harus dipaksa. Nggak dipaksa, nggak berangkat, Bu. Anak-anak itu ya Allah, anak saya ketika menempuh di pesantren, menghafal Al-Quran di pesantren itu nggak dipaksa, Bu. Nggak bisa. Kita nuruti anak-anak, nggak bangun subuh, nggak bisa, Bu. Harus dibangunkan, harus dipaksa. Kadang-kadang mamanya itu kasihan kepada anaknya. Wis talabah, arek sik cilik bah, engko lak gedhe salat-salat dhewe bah, sakno bah. Kapan apa tangi-tangi jam 7 po gak apa-apa bah. Lah rasa kasihan kita itu menjerumuskan anak. Nanti anak itu besar nggak terbiasa sholat subuh. Jadi apa-apa harus dipaksa. Yang dipaksa itu akhirnya akan terbiasa. Dan terbiasa kemudian terbiasa. Akhirnya orang ini menjadi istiqomah. Kalau sudah istiqomah itu, Bu, sudah enak. Amal sudah istiqomah itu sudah enak. Macam-macam, Bu, orang itu. Ada yang sudah 3 tahun diberi istiqomah sama Allah. Ada yang 2 tahun istiqomah sama Allah. Ada yang setahun istiqomah sama Allah. Tapi yang jelas yang kita kejar itu istiqomahnya. Istiqomah itu menghasilkan keramat, menghasilkan karomah istiqomah itu. Dan itu adalah pintu keikhlasan. Orang istiqomah itu ngelakoni gak enak, Bu. Gak enak. Sampai-sampai ada orang nggak sholat tahajud itu rasanya kehilangan gitu. Kehilangan, nangis dia pagi harinya. Ditanya sama temannya, Mbak, apa sih kok nangis, Mbak? Aku kehilangan, Mbak, kehilangan. Kehilangan duit piro kon niku? Kok sampai nangis-nangis kayak ngono? Aku kehilangan gak tahajud mah bengi, Mbak. Walah, Mbak. Oh, gak tahajud ae kok. Aku lo gak tahu tahajud juga masalah. Dia bandingkan dengan dirinya. Orang istiqomah dia bandingkan dengan dirinya. Kalau puasa sunnah, nggak enak. Biasa tahajud, nggak enak. Biasa sedekah, nggak enak. Itulah istiqomah. Kemudian di atasnya istiqomah telah terlampaui mahabbah, cinta. Kalau amal sudah didasari cinta, itu aman, Bu. Aman. Karena cinta itu mengalahkan segala-galanya. Orang cinta itu sholat, kalau cinta sholat, seneng sholat. Lama sholatnya. Kalau cinta baca Quran, seneng baca Quran. Cinta tahajud, seneng tahajud. Terus cinta pengajian ini, seneng pengajian ini, Bu. Masya Allah. Kadang-kadang
nggak ada pengajian, tanya-tanya kepada panitianya, kapan pengajian mana, kapan pengajian mana. Pengajian itu Masya Allah, kalau cinta Masya Allah 2 jam 3 jam Masya Allah Bu, betah jenengan Bu. 2 jam 3 jam nggak capek sampai pengajian itu, karena cinta. Yang capek yang ceramah. Kemudian di atasnya ada istilah baru, ikhlas. Jadi ikhlas itu prosesnya, kalau saya balik, ikhlas tidak akan mungkin muncul tanpa cinta. Cinta tidak akan muncul tanpa istiqomah. Istiqomah tidak akan muncul tanpa terbiasa. Terbiasa tidak akan muncul tanpa terpaksa. Kalau sekarang kita masih riya, masih ada sedikit ingin dipuji, masih ada pamernya, teruskan amal itu. Karena itu pintunya sudah masuk dan bakal akan ikhlas kita itu. Kalau amal itu berhenti di situ, maka dia akan mengulang dari awal lagi. Mengurang dari awal lagi, dan itu merupakan hal yang susah. Sudah mau mencapai ikhlas, tapi mengurang dari awal lagi. Ada orang yang mengira bahwa amalnya itu akan hilang. Tidak. Amal itu akan tersimpan terus, asalkan kita ikhlas. Rasa-rasanya saya dulu pernah loh ya ngaji itu begitu. Cerita sama temannya. Sudah lama sekali. Kira-kira lali paling malaikate. Gak ditulis paling, tetap ditulis Bu. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menghilangkan amal kita, tidak akan menghilangkan pahala kita, asalkan kita ikhlas. Masalahnya ikhlas itu sendiri adalah berat sekali. Semula ada orang yang ikhlas Bu, ketika dia nyumbang ke masjid, masjidnya masih pondasi, belum naik, nyumbang dia pondasinya, kemudian dia pindah ke Jakarta. Kemudian beberapa tahun berikutnya dia kembali ke kampungnya dan melihat masjid itu telah berdiri tegak, kokoh, indah, megah. Dilihat, loh kok bagus ini ya. Kemudian ada yang tanya, iya Pak, bagus sekali masjid ini Pak. Siapa kira-kira ya yang nyumbang itu? Kemudian terketuk hatinya untuk ngomong. Bapak nggak tahu ya, saya termasuk donatur terbesar Pak ini Pak. Sudah lama ikhlasnya hilang dengan kata-kata itu Pak. Hilang dengan kata-kata itu. Sama kayak ibu-ibu. Ibu-ibu itu ikhlas melayani suami, ikhlas karena suaminya baik, belanja lancar, kalau pulang ke rumah tepat waktu, dan jujurnya Masya Allah suaminya itu Bu. Tapi suatu ketika namanya manusia fluktuasi ya Bu, sudah nggak jujur, pulangnya telat ya. Kadang-kadang seringkali ngomong itu bohong. Kemudian istrinya ngamuk. Kemudian suaminya didudukkan Bu. Pak, duduk Pak. Duduk Pak. Ada apa Ma? Saya 20 tahun melayani Papa, ikhlas. Tapi hari ini saya tidak ikhlas. 20 tahun dihilangkan hanya dengan satu hari. Itu yang berat Bu. 20 tahun ikhlas dihilangkan hanya dengan satu hari. Hilang sudah. Itu kalimat-kalimat yang menyebabkan kita hilang keikhlasan. Makanya setiap niat itu Bu, kadang-kadang ada pendapat ya, Imam Asy-Syafi'i itu memperbolehkan dengan takyin niat itu dikeraskan. Contohnya, usolli fardhos subhi rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Itu boleh keras.
Imam Malik nggak boleh keras. Imam Malik itu hudurul qalb, menghadirkan hati saja, di dalam hati. Yang penting Allahu Akbar, saya sudah niat dalam hati saya bahwa saya sholat. Tapi Imam Syafi'i boleh usolli fardhu subhi rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Seperti niat puasa, nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kalau di Mekah sana waktu umroh, kalau keras nggak boleh Bu, diharamkan. Kadang-kadang ada jamaah Indonesia, yang sering itu jamaah Indonesia pakai usolli, padahal niatnya adalah takkid, untuk meyakinkan hati bahwa saya niat karena Allah. Nah Indonesia kan nggak serantan begitu. Haram haji, maafi usolli, nggak pakai usolli ya. Usolli, nggak pakai usolli, maafi usolli. Gurunya sedikit Pak, ngajinya kurang jauh itu. Jadi Imam Syafi'i itu memperbolehkannya itu Pak. Apalagi kata lillahi ta'ala. Jadi saya niat karena Allah Ta'ala, untuk meyakinkan hati saya bahwa saya niat sholat ini karena Allah. Tapi yang jelas jangan mengganggu orang lain Bu. Kalau mengganggu itu yang salah. Tapi menurut saya mengganggu Pak itu Pak. Menurut saya loh ya, mengganggu. Apalagi dibalen-baleni. Usolli. Lah ini penyakit ini Pak. Ini penyakit ini. Kena penyakit syak dia. Penyakit ragu-ragu dalam niat. Usolli. Ini nggak boleh jadi imam orang ini. Kalau jadi imam sakno makmume. Usolli. Makmum sudah siap begini? Belum ya? Belum, maaf belum. Sama dengan orang yang wudu. Nawaitul wudu'a li raf'il. Imam Syafi'i boleh keras, tapi imam yang lain nggak boleh keras. Niat itu qasdul qalbi muqtarinan ala fi'li, sengajanya hati disertai dengan perbuatan. Itu sampai menghabiskan air banyak sekali Pak, Bu. Gara-gara apa itu namanya? Wudu itu. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar. Niat yang boleh keras itu hanya niat haji atau umroh. Labbaik Allahumma hajjan, sama labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma umratan. Itu keras boleh. Semua sepakat imam boleh. Tapi memang Imam Syafi'i sengaja memperbolehkan itu karena supaya orang-orang yang awam ini Bu, iku mantep. Usolli fardhu subhi rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Oke. Muqtarinan ala fi'li, disertai dengan perbuatannya. Nggak mudah Bapak Ibu, nggak mudah meyakinkan hati niat karena Allah itu nggak mudah. Sebagaimana kadang-kadang kita niat sudah karena Allah, tapi tahu-tahu berubah di tengah-tengah. Berubah. Ini karena kurang niat, kurang yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam masalah kehidupan kita memang sudah tahu Bapak Ibu, jadi ada yang menyenangkan dan ada yang tidak menyenangkan. Saya kira semua itu pasti akan merasakan. Dan ikhlas itu kadang-kadang oleh Allah diberikan kepada yang tidak menyenangkan. Kalau orang bicara begini sangat mudah Pak. Oh saya ikhlas kok Pak jadi orang kaya. Ikhlas saya jadi orang kaya. Saya ikhlas jadi orang sukses, ikhlas saya Pak. Saya juga ikhlas punya rumah besar, punya mobil mewah, saya ikhlas Pak. Tapi sebaliknya,
Kalau orang sudah terkena ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak enak, itulah tempatnya ikhlas. Saya sempat, Bapak Ibu, sempat kecelakaan ya, tahun 2000, akhir 2019 di tol Sumo itu. Untungnya saya dan sama sopir masih hidup, tapi mobil ringsek, dibawa ke rumah sakit, Pak. Dan saya dari awal itu nggak punya asuransi. Saya pingsan, dibawa rumah sakit sana, Dirirejo itu sana ada rumah sakit, tapi alatnya nggak lengkap, dibawa ke pusat sana. Dan di sana saya nggak pakai asuransi. 8 hari saya opname di rumah sakit itu. Istri saya bingung bayarnya gimana ini. Ya apa bayar bagi Pak, montore rusak. Dan saya kena denda, Bu. Saya memang dapat santunan dari Jasa Harja itu 25 juta. Kalau meninggal 50 juta, Bu. Jadi siapa yang mau santunan dari Jasa Harja 50 juta, meninggal aja, Bu. Saya dapat santunan 25 juta. Tapi di saat yang sama, mobil saya nubruk pembatas tol itu, rompal. Saya didenda 20 juta. 20 juta itu artinya saya masih untung 5 juta. Dari situnya untung saya. Kemudian mengeluarkan mobil dari polisi, bayar 5 juta. Habis sudah. Kemudian saya opname di rumah sakit. Istri sudah mulai khawatir, Bu. Ya apa bagi, Pak? Montor wis ringsek. Saya menoleh denda toko Jasa Marga iku mau. Wis tala ikhlasno. Wis. Padahal saya ngomong ikhlas juga pikir saya, Bu. Saya juga mikir kan. Setelah 8 hari saya di rumah sakit, kemudian waktunya bayar. Istri saya, Mbak, bayar. Ke kasir. Tanya, Mbak, berapa biaya suami saya keseluruhan berapa, Mbak? Terus dicek di total komputer, biayanya 128 juta, Bu. Kakinya istri saya itu sudah mau jatuh, Pak. Wah, bayar sampai opo aku iki? Terus lapor ke saya. Bah, totalnya biaya sampai di rumah sakit iki 128 juta. Iki bayar sampai opo iki ya? Masa ate ngedol omah. Iki omah maratuwa lho, Pak. Wis ngomong nang kasir ini, nek oleh dicicil. Nek gak oleh ya njaluk keringanan apa lah. Saya tidak punya BPJS, Pak. Saya juga nggak punya asuransi. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala saja. Terus kemudian istri saya nego kepada kasirnya, Mbak, bagaimana kalau dicicil? Bu, ini sudah 0, Bu. 0 bagaimana? Artinya sudah ada yang nanggung biayanya Bapak ini. Hah? Itu sudah ada yang bayari? Sudah ada yang bayari. Siapa itu orangnya? Maaf, Bu, itu kode etik kami nggak bisa membeberkan. Sampai sekarang itu loh, yang bayari tidak mau disebutkan orangnya. Mungkin ada yang datang yang bayari saya? Adin. Atau Pak Adin ya? Jadi 0. 128 juta itu 0. Terus saya cross check ke direkturnya. Kebetulan saya kenal. Pak Direktur, siapa yang bayari saya itu? Wah, saya nggak berani beber, Pak Ustadz. Ini sudah kode etik kami nggak berani beber. Kalau orangnya sudah pesan jangan dibeber, nggak boleh dibeber. Sudah, wes pokoknya nggak tahu. Yang penting beres, Bu. Yang penting beres. Kemudian ringkes. Jadi saya masih rawat jalan, Pak. Kan putus tangan saya itu, putus. Kemudian istri saya mau pesan Gojek, mau pulang itu pesan Gojek.
Pesan Gojek, tahu-tahu ada karyawan perusahaan, bajunya karyawan gitu, safari, terus buru-buru ke dalam. Maaf pak, saya terlambat pak. Ada apa pak ya? Ini mobil dari bos saya pak, mohon diterima pak. Bos mas siapa? Nanti katanya telepon sendiri. Kuncinya diserahkan ke saya dan STNK-nya. Kemudian ada telepon berdering. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Oh ya, maaf pak, saya nggak bisa menjenguk pak, tapi jika berkenan bapak pakai mobil saya aja pak, nanti BPKB-nya menyusul pak ya. Loh, kok kenapa dipinjami kok pakai BPKB? Sudah pak, itu hadiah buat bapak. Jadi mobil itu jauh lebih bagus daripada mobil saya, jauh lebih bagus daripada mobil saya. Kemudian pulang, yang nyetir istri saya pak. Sampai di rumah saya istirahat, istri saya sibuk, nggak tahu sibuk apa. Ternyata sibuk ngitungi buwan. Satu karung bu, buwan satu karung. Orang-orang yang menjenguk itu. Kemudian lapor kepada saya, bah, hasil sampean opname nang rumah sakit selama 8 hari. Itu luwe akeh teman sampean waras. Loh, kon iki kurang ajar kon niku. Aja kurang ajar kon niku. Ndongan aku loro ya kon ya. Enggak, bah. Loh kok aneh ya, bah. Sampean malah kena musibah, kena kecelakaan, malah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang saya maksud, ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Tapi walaupun tidak menyenangkan, kita ikhlas. Ikhlas. Insya Allah semua ada solusi. Insya Allah semua ada jalan keluar. Rasa kekhawatiran kita itu tidak akan terbukti, bu. Asalkan kita benar. Asalkan kita benar di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhlas ini memang unik, Pak. Unik, tempatnya di hati, dan harus dilakukan secara terus-menerus. Uniknya, kadang-kadang sekarang bisa ikhlas, kadang-kadang nanti nggak ikhlas. Besok ikhlas, besoknya nggak ikhlas. Itulah beratnya ikhlas. Maka ada kalanya orang ditinggal meninggal keluarganya. Seperti kemarin ada musibah di pondok pesantren Sidoarjo itu, Al-Khazini itu, semuanya ditanya ikhlas, Pak. Orang tua wali yang anaknya korban di sana ikhlas. Ibu ikhlas, ikhlas, Pak. Bapak ikhlas, ikhlas, Pak. Lah kok nangis? Ternyata ikhlas tidak bisa menghilangkan kesedihan, Pak. Dia nangis karena dia punya tarahum, punya rasa kasih sayang. Rasa kasih sayang itu tidak pernah menghilangkan ikhlas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Ibunda Khadijah wafat, hari di mana wafatnya Ibunda Khadijah itu disebut Amul Huzni, hari kesedihan. Kenapa hari kesedihan? Rasulullah nangis. Rasulullah loh itu, orang yang paling ikhlas, orang yang paling sabar, nangis ketika istrinya meninggal karena hatinya ada tarahum, hatinya ada kasih sayang. Orang ikhlas itu bukan berarti nggak boleh nangis kalau ditinggal keluarga yang dicintai, anak, istri, suami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kurang ikhlas apa, Pak? Tapi ditinggal Ibunda Khadijah tetap nangis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malah kalau ada istri nangis, suami senyum-senyum, malah tetangga curiga. Ada istri meninggal dunia, suami malah senyum-senyum, Pak. Dia kira senyuman itu ikhlas. Bukan. Nangis itu tidak menghilangkan keikhlasannya. Nangis itu hanya semata-mata dia punya sifat tarahum, punya sifat sayang. Seperti orang ini tadi, istrinya meninggal dunia, malah senyum-senyum, Pak. Senyum-senyum, banyak yang takziah senyum-senyum. Sampai anaknya heran, tanya kepada bapaknya, Pak, maaf Pak, ini kan hari kematian ibu, Pak. Kok Bapak senyum-senyum, Pak? Nah,
ketahuilah, ini adalah hari yang paling membahagiakan Bapak. Bapak telah terlepas dari cengkeraman mak lampir. Nah, nggak boleh, Bu. Malah curiga semua itu tetangga-tangganya itu. Keikhlasan ini dibuktikan dengan apa? Dengan kodrat. Laki-laki dan perempuan. Laki-laki Allah ciptakan tidak mempunyai rahim. Perempuan mempunyai rahim. Perempuan coba. Perempuan itu kan punya kesetiaan dan punya rasa cinta yang mendalam. Karena itu pantas anak-anaknya diserahkan kepada ibunya. Karena kalau anak dirawat oleh ibunya, itu biasanya bagus, Bu. Karena ibu punya cinta, punya rahim. Rahim itu artinya adalah kasih sayang. Rahim sendiri berarti tempat yang ada di janin. Dan sampai sekarang belum saya temukan guru-guru TK itu laki-laki. Guru TK itu mesti perempuan. Ada, Bu, di sini guru TK laki-laki. Kenapa? Saya pernah sedikit meneliti kenapa guru-guru TK harus perempuan. Karena perempuan ini punya rohim, punya kasih sayang. Kira-kira kok ada cili-cili guru ini lanang, Bu, nakal titik, ditabok ya mbak guru ini. Akhirnya dicarikan perempuan. Lah perempuan inilah dia punya rahim. Maka cintanya lebih besar kepada laki-laki daripada kepada perempuan. Coba sekarang, kalau ada laki-laki yang kehilangan istrinya alias duda, kemudian dia tidak menikah lagi, Pak, tak jamin laki-laki itu cepat tua dan pada akhirnya sudah berangkat sudah. Makanya pengumuman kepada para duda-duda, harap dia mencari pengganti istrinya. Tapi beda dengan perempuan. Kalau janda ditinggal suaminya meninggal, dia tidak menikah, kelihatan tambah muda, tambah glowing. Karena yang menyebabkan dia tua adalah yang meninggal dunia itu, Bu. Berbeda. Makanya laki-laki harus siap-siap menikah lagi. Sementara perempuan itu banyak yang tidak menikah. Dia memilih sendiri, membesarkan anaknya sendiri, membesarkan cucunya sendiri. Kan ada istilah apa namanya, zuyyina linnasi husyawati minan nisa, dihiasi manusia itu bersyahwat kepada perempuan-perempuan. Di situ ayatnya bahwa dihiasi manusia itu bersyahwat kepada perempuan. Kenapa tidak ada laki-laki terhadap perempuan? Seolah-olah ayat itu menunjukkan bahwa laki-laki hanya bersyahwat kepada perempuan. Perempuan nggak ada yang bersyahwat kepada laki-laki. Apa benar perempuan nggak ada bersyahwat kepada laki-laki? Nggak benar, Bu. Buktinya punya anak. Yang jelas ketika ayat itu bicara bahwa syahwatnya laki-laki kepada perempuan, perempuan tidak ada yang syahwat kepada laki-laki. Karena posisi laki-laki dan perempuan itu, kalau perempuan itu pasif, Bu. Perempuan itu pasif. Perempuan selalu mengalah. Perempuan selalu mengakhiri. Jadi kalau misalnya ada istilah orang mengatakan sesuatu cinta, itu yang jelas laki-laki dulu. Laki-laki dulu. Kalau perempuan dulu, itu malah perempuan nggak bener itu, Bu. Pasti laki-laki dulu. Karena perempuan kepada laki-laki pasif. Dan itulah rahim itu yang menyebabkan perempuan seperti itu, Bu. Kasih sayangnya. Kasih sayangnya. Orang perempuan ditinggal suaminya meninggal, nggak bisa langsung menikah, Bu. Harus menunggu masa iddah. Masa iddah ini adalah masa yang dijalani oleh wanita sampai rahimnya bersih. Kalau cerai 3 kali suci, 3 kali haid atau 3 bulan. Kalau meninggal 4 bulan 10 hari. Kalau hamil dia sampai melahirkan.
karena memastikan bahwa rahimnya suci. Ada orang yang dablek gitu, nggak ngerti agama, perempuan belum sampai masa iddahnya sudah menikah lagi. Padahal di suami yang lama itu dia sempat berkumpul, Bu, berhubungan suami istri. Jadi bibitnya masih ada di situ. 2 minggu dia menikah lagi dan berkumpul dengan suami yang baru itu. Bibitnya juga ada di situ, campur ada di situ. Padahal suami yang pertama kulitnya agak hitam, suami yang kedua kulitnya agak putih. Lahir anaknya mirip-mirip zebra. Ini kan akibatnya percampuran yang tidak mengerti agama. Kalau benar-benar suci, bersih, masa iddah itu tujuannya kan begitu. Maka masa iddah dilarang wanita keluar dengan berpakaian yang menor-menor, harus menjaga diri, dan dilarang menerima pinangan baik langsung maupun tidak langsung. Ini semata-mata karena perempuan itu punya rahim. Bapak Ibu sekalian, nah hukum-hukum ini telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala lengkap. Hukum-hukum ini diatur oleh Allah lengkap. Kita harus mengikutinya secara ikhlas, dan mudah-mudahan jamaah yang datang malam ini perlahan namun pasti perjalanan hidupnya diberi ikhlas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling pasti, Bu, umur kita itu fase-fase ikhlas. Kalau kita melatih mulai sekarang keikhlasan itu, nanti ketemunya sudah tua ikhlas. Kalau sudah tua ikhlas itu enak, Bu. Anda sudah tua, punya anak 3, tidak pernah nyambangi kita, teleponku nggak pernah, ikhlas saja, Bu, ikhlas saja. Paling-paling kita bikin komunitas pengajian sendiri. Ya, sama-sama tua, sama-sama punya anak yang nggak kereken itu, Bu. Ya, kemudian ngobrol-ngobrol, Mbak, aku curhat nang awakmu, Mbak. Aku duwe anak 3, Masya Allah, Mbak, rumah tangga kabeh, Mbak. Gak ono sing sambang, Mbak, gak ono sing telepon, Mbak. Ya apa pendapatmu, Mbak? Podo, Mbak. Ya segini, ayo ngaji aja, ayo ngaji sampai aku. Dengan ngaji itu keselimur kabeh. Nggak usah berpikir macam-macam, Bu. Masa-masa tua mikir ngaji aja, mikir ngaji. Ben sing liya dipikir liyane aja. Anak-anak nggak mau sambang, anak-anak nggak mau telepon, itu urusan mereka. Toh mereka juga punya kehidupan sendiri. Kita lepaskan beban hidup kita ini. Kita lepaskan beban hidup kita agar kita tidak terkungkung dengan masalah-masalah yang ada. Sepantasnya lah orang yang sudah sepuh itu sepantasnya ikhlas, Bu. Sepantasnya ikhlas. Makanya orang yang sepuh ikhlas itu nanti kembalinya kepada Allah, akan lillahi ta'ala. Karena ikhlas puncak ikhlas itu adalah saat kita menghadap kepada Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu dengan yakin. Yakin itu ikhlas. Kembali kepada Allah dengan husnul khotimah, dengan hati yang enak. Sudah, nggak usah kita ngeboti apa-apa lagi. Nggak usah ngeboti suami, nggak usah ngeboti harta, nggak usah ngeboti anak. Lepaskan semuanya. Dan kita kembali kepada Allah dengan nafsu, dengan jiwa yang tenang. Kayak panggilan Allah itu, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu, engkau diridhoi dan engkau ridho kepada Tuhanmu. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam kelompok hamba-hambaku dan masuklah ke dalam kelompok surgaku. Mudah-mudahan jamaah yang hadir ini semuanya diberikan anugerah oleh Allah meniti di fase-fase ikhlas itu. Mulai sekarang kita latih ikhlas itu, sehingga pada saatnya nanti kita kembali kepada Allah benar-benar dengan damai dan hati yang ikhlas. Mari kita berdoa. Tadi siapa, Pak? Namanya, Pak?